وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita beriktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'muruhu bi'itmamil amali mura'atan linnasi fa in asamahu Allahu ta'ala raddahu bi'anqala man ladzi a'malu bimura'atin nasi afala takfini ru'yatullahi ta'ala. Thumma yuridu an yuqi'ahu fil ujubi fayaqulu ma a'zamuka wa ma aiqadhuka wa ma afdaluka fa in asamahu Allahu ta'ala raddahu bi anqala al-minnatu lillahi ta'ala fi zalika duni wa huwa alladhi khassani bi taufiqihi wa ja'ala li'amali qimatan 'azimatan bi fadlihi walaula fadluhu fama zakana qimata hadzal amali fi jambin ni'matillahi ta'ala alayya wa jambi maksiyati lahu. Adalah 7 cara syaitan mengganggu kita di dalam beribadah atau melakukan taat kepada Allah. Pertama sekali, ia mencegah kita daripada berbuat ibadah. Yang kedua, ketika ia gagal mencegah kita, melarang kita dari ibadah, lalu ia menggoda kita dengan cara mempercepat atau menunda ibadah kita. Yang ketiga, ketika ia gagal menggoda kita daripada menunda ibadah, lalu ia menggoda kita dengan mempercepat ibadah kita. Itu adalah kajian yang telah lalu. Di minggu yang lepas kita telah mengkaji tiga langkah syaitan. Yang pertama, ia menggagalkan, mencegah atau melarang kita daripada berbuat taat kepada Allah. Jadi kita menyikapinya adalah dengan membalas bisikannya dengan kata kita bahwa sesungguh saya adalah sangat berhajat, sangat membutuhkan ibadah itu sebagai bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak untuk dilakukan, mesti dilakukan, mesti dipersiapkan. Bagaimana persiapan kita di dalam hidup dunia untuk hari atau saat yang akan datang atau hari esok, begitu pula lah kita butuh bekal untuk kembali kepada Allah di hari esok. Bahkan itu adalah lebih penting lagi. Itu kita membantah ajakan atau bisikan iblis seperti itu, bahwa kita adalah sangat butuh bekal untuk kembali kepada Allah. Jadi dunia
kita jadikan sebagai tempat mencari bekal untuk akhirat kita. Kemudian ketika ia menggoda kita dengan menunda, menyohana, ya kita tunda saja untuk besok, ya. Jadi kita menolak bisikan setan untuk menunda kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan bahwa sesungguh ajal kita itu tidak di tangan kita. Ajal kita itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Jadi sesuatu yang ditunda ketika ajal itu datang, maka tidak dapat dilakukan. Kalau ini ditunda untuk besok, besok ada kerjaan lain lagi. Kalau ini kita bawa untuk besok, amal besok itu kita bawa kemana lagi? Nah, jadi bekerja atau beramal, berbuat taat pada waktunya itu adalah merupakan suatu hak atau suatu kewajiban bagi setiap kita dalam rangka kita membekali diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menunda-nunda taat itu, meskipun setan itu terus menggoda, membisik itu kepada kita. Kemudian yang ketiga itu adalah berajalah. Nah, kalau dia itu sudah gagal dengan menggoda kita untuk menunda ibadah kita, maka setan itu akan menyuruh kita untuk beribadah dengan segera, dengan cepat-cepat, ubagah-bagah, dia mengatakan cepatlah, ajil litatafarraqa likaza wa kaza, ya, cepatlah kamu lakukan amal ini supaya bahwa kamu dapat melakukan amal yang lain lagi. Nah, jadi digoda kita untuk mempercepat. Kalau salat itu salat cepat, berzikir cepat-cepat, Al-Quran cepat-cepat. Jadi itu adalah godaan ataupun bisikan setan. Lalu kita menyikapinya dengan mengatakan bahwa sesungguh al-amalu ma'at tamam khairun min katsirihi ma'al nuqsan. Beramal sedikit tapi itu sempurna, ya, itu sempurna, penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan penghayatan, ya, itulah lebih bagus, lebih baik daripada banyaknya amal kita tapi tidak di dalam penghayatan atau tidak di dalam kesempurnaan, kurang, ya, meskipun sedikit tapi selalu di dalam kesempurnaan, itu lebih bagus. Itu apa diburu-buru, ya, untuk diperbanyakkan, ya, sedikit sempurna lebih bagus. Itu yang ketiga, itu ulangan kita. Kemudian kajian kita hari ini adalah yang keempat, bahwa iblis itu akan membisik kepada kita, ya, iblis itu akan membisik kepada kita, ya'muruhu bi'itmamil amal mura'atan linnas. Setan itu akan membisik kepada kita untuk mengerjakan amal itu secara sempurna, ya, beramallah secara sempurna. Iblis itu akan membisik ke kita, beramallah secara sempurna dengan baik, ya, penuh dengan penghayatan, tafakkur, penuh dengan hati-hati, pelan-pelan, itu kan dibisik, ya, mura'atan linnas. Tujuannya adalah supaya memperlihatkan kepada manusia, Jadi you buat amal secara baik, secara sempurna, tapi pelemah bak manusia, ya, kan pelemah bak Allah, pelemah manusia. Bagaimana melaksanakan ibadah itu dengan baik, dengan penuh, pelan-pelan, nampaknya khusyuk sekali, tawadhu sekali di dalam ibadah itu, pelan sekali, tapi mura'atan linnas, biar dilihat oleh manusia bagaimana khusyuknya kita, bagaimana
rapinya ibadah kita, bagaimana hati-hatinya ibadah kita itu murahatan linnas, ya. Hiu puput amal secara sempurna dengan perlahan, tapi perlihatkan kepada manusia, biar lihat dari manusia. Dan salat misalnya, tak pelan-pelan dibisik oleh setan, tak pelan. Ada yang melihat kamu salat itu, ada yang memperhatikan, sehingga rukuknya ya, dibaikkan, ya berdirinya dibaikkan, itu terus dibisik, jangan buru-buru, berdirinya yang betul, sujudnya dibaikkan, ya, bacaannya dibaikkan, jadi gerakannya itu dipelankan, dibaikkan. Itu murahatan linnas, karena ada yang memperhatikan itu. Nah, itu apa namanya, celah setan masuk ke kita untuk membujuk kita ketika dia gagal menghentikan kita, melarang kita, gagal untuk menunda, gagal untuk dilakukan secara tergesa-gesa, secara cepat. Masuk dia ke celah yang keempat. Udah, lakukan secara pelan-pelan, penuh hati-hati, bimura'atal linnas. Engkau diperhatikan oleh manusia, maka lakukanlah dengan baik. Jadi sehingga di hati kita itu, gerakan kita itu terasa ada yang memperhatikan selain Allah itu, sehingga kita khusyukkan, kita benarkan rukuk kita benarkan sujud kita itu. Nah, itu celahnya setan masuk kita, itu tuh mencelakakan kita. Jadi sudah pada hakikatnya, sudah lagi kita salat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sudah karena manusia, sudah perlihatkan kepada manusia. Ini kemenangan dia. Dia sudah memperolok-olokkan Allah. Ya, barang siapa yang melakukan salat ketika ada yang melihat, ya, melakukan membaikkan sholatnya ketika dia melihat, kata Nabi, ya, barang siapa yang membaikkan sholat ketika ada yang melihat, ya, ketika ada yang melihat, ada manusia yang melihat dia bagus sholatnya, ya, ketika tidak dilihat oleh siapapun, ya, ketika tidak ada yang melihat, ya, maka dia mengerjakan sholat bagaimana enaknya. Maka orang yang salat itu adalah orang yang sedang memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memerintahkannya adalah Allah, tapi mengkarenakannya sudah selain Allah. Ya, memperlihatkan itu amal kepada selain Allah, padahal yang perintahkan adalah Allah, yang mestinya diperlihatkan kepada Allah dan diperlihatkan kepada selain Allah. Nah, ini adalah suatu kemenangan bagi setan apabila setan itu berhasil membuat hati kita seperti itu. Jadi sholat kita tidak lagi karena Allah, sudah memperlihatkan kepada manusia dengan penuh kekhusyukan kita, nampaknya, ya, dengan penuh kehati-hatian kita di dalam melaksanakannya. Nah, itu langkah yang keempat. Lalu bagaimana kita menyikapinya ketika ada bisikan seperti itu? Ya, ketika ada bisikan seperti itu di hati kita, ada yang melihat, bagus-baguslah sholat, pelan-pelanlah, jangan buru-buru. Ada rasa seperti itu di hati kita ketika ada yang melihat, baguskanlah bacaan, ada yang menyimak, ada yang mendengar. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Ya. Raddahu bi anqala mallazi a'malu bimura'atin nas afala takfini ru'yatallahi ta'ala. Ya, itu kita jawab, kita tolak bisikannya itu, ya, kita tolak bisikannya itu dengan mengatakan, ya, kenapa saya harus beramal, ya, dengan memperlihatkannya kepada manusia? Apakah tidak cukup bagi saya akan penglihatan Allah? Allah sedang memperhatikan saya. Ya, Allah sedang memperhatikan ibadah saya. Allah sedang memperhatikan amal saya dari awal sampai akhir, dari zahir sampai batin. Apakah itu belum cukup? Lagi Allah yang menilai ibadah saya. Setelah Allah yang menilai ibadah saya, Allah lagi yang membalas. Ya, Allah yang memberikan penilaian, Allah yang memberikan balasannya. Apakah itu belum cukup sehingga saya harus memperlihatkannya lagi kepada manusia? Nah, ini bahasanya, caranya menolak setan itu, kita bantah bisikannya itu. Harus perlihatkan kepada manusia. Kenapa harus perlihatkan kepada manusia?
Ya, siapa yang membalas amal ini? Yang menilai amal kita itu siapa? Yang menilai sholat itu kita siapa? Yang menilai pahala kita itu siapa? Kenapa harus kita baik-baikkan, kita perlihatkan yang baik itu kepada selain Allah? Apakah manusia itu yang akan menilai kita, yang memberikan penilaian itu, yang akan membalas itu? Semuanya sesungguhnya tidak. Yang memerintahkan kita adalah Allah, yang menilai kita adalah Allah, dan yang memberikan balasannya pula Allah. Ya, Allah yang selalu melihat, Allah yang selalu mengunci, ya. Allah yang selalu memperhatikan, menilai. Barang siapa mereka di antara mereka yang ibadatnya, yang amalnya itu aswab, siapa yang amalnya di antara mereka itu yang akhlas. Jadi itu artinya zahir dan batin. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menguji, Allah itu yang melihat. Nah, siapa di antara kamu itu yang amalnya itu adalah ahsan, artinya aswab dan akhlas. Ahsan itu adalah aswab dan akhlas. Aswab itu adalah zahirnya sesuai dengan tuntunannya, bacaannya, gerakannya, kerjaannya, itu aswab. Ya, benar sesuai dengan tuntunannya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, kalau misalnya sholat, bagaimana i'tidalnya, bagaimana berdirinya, bagaimana tasyahudnya, bagaimana fatihahnya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menilai zahirnya. Wa akhlas, batinnya, hati yang bersih itu, ketulusan, kebersihan. Karenanya, dikarenakan siapa? Itu Allah juga yang menilai. Jadi zahirnya Allah yang melihat dan menilai, batinnya Allah yang melihat dan menilai. Kenapa? Allah sendiri yang menguji kita, maka Allah sendiri yang akan memonten. Allah yang ponten ya. Allah yang beri mata ujian itu adalah Allah. Yang ponten Allah, yang dinilai Allah, yang membalas juga Allah. Jadi apakah itu belum cukup sehingga mesti memperlihatkannya kepada manusia? Harus memperlihatkannya bagusnya kita gerakan kita kepada manusia, bagusnya sujud kita perlihatkan kepada manusia, bagusnya bacaan itu kita perlihatkan kepada manusia, dan seterusnya. Ya. Itulah sesuatu yang dapat membinasakan amal kita, dapat merusakkan amal kita. Sudah masuk ria ke sana, memperlihatkannya kepada manusia, tidak memperlihatkan kepada Allah. Jadi itulah sesuatu yang sia-sia, karena manusia itu tidak akan dapat membalasnya. Ya, tidak dapat membalasnya. Allah mengatakan pada orang-orang yang memperlihatkan amalnya kepada manusia, ketika nanti Allah membalas amal kita, ya yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengatakan pada ketika Allah subhanahu wa ta'ala membalas balasan amal manusia, ya apa kata Allah kepada mereka yang memperlihatkan amalnya kepada selain Allah? Ya, pergilah, izhabu ilal ladzina kuntum tarauhu fid dunya. Nah, pergilah kamu sekalian kepada orang yang kamu perlihatkan amalmu di dalam dunia itu, untuk minta balasannya, untuk minta imbalannya, untuk minta pahalanya. Allah melanjutkan, hal tajidu indahum jazaa. Kamu lihat nanti, kamu akan dapat balasan di sana atau tidak. Pergilah ke sana. Kepada siapa yang kamu kenakan dulu? Salat itu kenapa? Untuk siapa? Puasa kamu itu kepada siapa? Itikafmu itu siapa? Qiyamul lail kamu itu untuk karena siapa? Ya, kepada siapa? Izhabu ilal ladzina kuntum tarahum fid dunya. Pergilah kepada sesiapa itu untuk mendapatkan balasan. Nah, jadi kita tolak bisikan iblis yang seperti itu. Beramal dengan mura'atan linnas, dengan memperlihatkan kepada manusia, bisikan setan itu bisikan setan, pasti itu bisikan setan. Maka tolaklah dengan bahwa sesungguhnya amal itu semua yang dilihat oleh Allah, maka cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang melihatnya, karena Allah sendiri yang menyuruhnya dan Allah sendiri yang akan menilai dan membalasnya. Tidak perlu dilihat oleh manusia. Maka kita tidak peduli, ada yang melihat, ada yang tidak melihat, ya, ada yang memperhatikan sholat kita atau tidak, ya, kita biasa saja, ya, kita biasa saja, bahwa
sesungguhnya mereka itu melihat dan mereka itu tidak bisa memberikan nilai kepada kita, tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Nah, kita tolak itu, kita singkirkan bisikan itu, bisikan iblis yang sangat busuk itu dengan seperti itu. Ya, afala takfini ru'yat Allah, apakah belum cukup atau tidak cukup bagiku penglihatan Allah? Tentunya sudah cukup. Summa yuridu ayyuqi'a fil ujub, kemudian iblis itu gagal lagi, ya, gagal lagi. Manusia itu sukses beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, masuk ke celah ujub, dia masuk ke hati manusia, dia membisik, ya, bisikan apa? Ma aqdamuka wa ma aiqaduka wa ma afdaluka, alangkah agungnya engkau, alangkah hati-hatinya engkau, waspadanya engkau, dan alangkah mulianya engkau. Engkau bisa menolak, engkau bisa beribadah dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, sesungguhnya hebat dirimu. Dimasuk seperti itu, terasalah di hati kita itu, berasa kita merasa hebat, itulah bisa menolak iblis. Dan kita sudah bisa mengerjakan amal bersih daripada manusia, daripada ru'yatan nas, daripada mura'atan nas, daripada karena memperlihatkan kepada manusia, sudah bersih. Itu kita merasa cukup hebat. Itu adalah satu ujub, itu suntikan setan ke dalam hati kita, ya, masukan setan dalam hati kita. Jadi masuknya ujub kita, merasa heran kita, merasa hebat kita, ya, dengan kita sukses melakukan ibadah ini, ya, melakukan ibadah dengan tanpa karena selain Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengalahkan iblis, sehingga amal kita merasa terlihat begitu bersih, amal kita merasa terlihat begitu besar. Masuklah penyakit itu ke hati kita, dimasukkan itu, dipuji kita oleh iblis itu, ya, dipuji kita, disanjung kita oleh iblis, terbawalah kita sampai munculnya rasa ujub di hati kita karena ibadah kita. Nah, maka ketika ada bisikan seperti itu, ya, ketika ada bisikan seperti itu, lalu kita menolaknya, raddahu bi anqala al-minnatulillahi ta'ala fi dzalik. Kita mengatakan, tidaklah karena kehebatan saya, tidaklah karena keagungan saya, tidaklah karena kemuliaan saya, tidaklah karena kehati-hatian saya, kewaspadaan saya, bukan terlaksana itu semuanya, bukan karena itu semuanya, bukan karena aku, tapi itu al-minnatu lillahi fi dzalik. Pada semua kejadian itu, semua apa yang telah terjadi itu adalah tidak terlepas daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah sendiri. Duni, bukan karena aku sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya tidak bisa apa-apa selain karena Allah. Jadi segala apa yang telah terjadi itu, saya bisa sholat dengan khusyuk, saya bisa sholat dengan pelan, dengan tenang, saya bisa sholat dengan penuh penghayatan, saya bisa sholat dengan penuh karena Allah Subhanahu wa taala semata, tidak peduli dengan apapun dan siapapun, hanya karena Allah. Itu adalah al-minnatu lillah. Anugerah Allah semuanya itu adalah milik Allah, diberikan kepada saya. Ya, duni, bukan karena saya. Itu yang kita jawab kepada iblis, itu kata Allah, ya, sehingga kita tidak merasa sebagai seseorang yang hebat, tidak merasa seseorang yang sudah melakukan ibadah yang banyak, tidak merasa bahwa kita sudah bisa melakukan ibadah yang khusyuk, tidak terasa lagi. Kenapa? Itu ibadah berlaku, itu ibadah bisa kita jalankan dengan sesuai dengan ahsannya. Ya, ahsannya, jadi aswabnya ada syariah sesuai yang ditentukannya, itu adalah al-minnatulillah. Kita bisa melakukan ibadah itu dengan penuh ikhlas, ya, kebersihan hati kita, itu adalah al-minnatulillah, karena minnah, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Itu yang kita jawab, ya, itu yang kita jawab daripada bisikan iblis itu yang membujuk kita untuk melahirkan atau menumbuhkan sifat ujub di dalam hati kita dari ibadah kita, Wa huwallazi khassani bi taufiqihi wa ja'ala li 'amali qimatan 'azimatan bi fadlihi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan pertolongan khusus kepada saya, mengistimewakan saya dengan pertolongannya. Itu adalah Allah. Menjadikan amal saya itu berguna, berharga, itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya, walaula fadluhu famaza kana qimata hadzal amal fi jambi ni'matillah ta'ala alayya wa jambi maksiatillah. Jikalau bukan karena anugerah Allah, karena karunia Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka berapalah harga ibadah saya, harga amal saya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya, dibandingkan dengan maksiat yang saya lakukan kepada Allah. Berapa itu amal saya nilainya? Hanya karena anugerah Allah menjadi amal saya itu berharga, amal saya itu berguna, amal saya itu bernilai. Itu anugerah Allah. Kalau tidak karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, itu berapa nilai ibadah saya itu dibandingkan dengan nikmat Allah? Coba. Ya, berapa nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu, dan berapa amal yang kita lakukan itu? Coba kita itu. Dengan nafas saja, penglihatan saja yang selalu kita pakai, nafas saja, dengan rasa yang ada di setiap anggota tubuh kita, itu nikmat itu. Rasa yang ada di lidah, rasa yang ada di tangan, rasa yang ada di kaki, rasa yang ada di kulit kita, ya, rasa yang ada di mana-mana di seluruh tubuh kita, itu nikmat. Ya, belum dengan nikmat-nikmat yang lain lagi, itu yang ada di tubuh kita itu. Ya. Kalau tidak ada rasa di lidah kita itu, bagaimana kita bisa menikmati nikmat Allah dari makanan dan minuman itu? Tak ada bisa. Tidak akan bisa. Semuanya akan rasa sama, tak ada nikmatnya. Begitu juga di tangan kita itu, ada rasa di tangan kita ketika menyentuh. Ya. Ketika rasa itu dicambuk, itu tidak ada lagi itu. Bagaimana kita bisa merasakan ketika kita meraba, kita bisa memegang? Begitu juga di kaki kita, di kulit-kulit kita. Nikmat Allah yang sungguh sangat luar biasa diberikan, belum lagi dibanding dengan nikmat iman dan Islam. Ya, berapa amal yang kita lakukan itu, berapa ibadah yang kita lakukan, berapa sholat yang kita lakukan, nilainya itu tidak sebanding sama sekali, tidak ada nilainya sama sekali dibanding dengan nikmat, atau dibanding dengan maksiat kita yang selalu kita bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak maksiat kita, dan berapa nilai ibadah kita bisa menutupi maksiat kita, bisa mengimbangi maksiat kita itu. Sungguh maksiat itu sangat banyak sekali dibandingkan dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu adalah anugerah Allah. Membuat amal itu menjadi mahal, itu adalah anugerah Allah. Ya, membuat amal itu bisa bermakna syukur dari nikmat terhadap nikmat, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Membuat amal itu bisa menghapus keburukan-keburukan, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, anugerah Allah. Ya, bukan dengan nilai amal yang kita miliki itu sesungguhnya tidak akan sebanding. Itu semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ujub. Kita tidak terasa bahwa kita itu terlebih hebat. Amal yang kita lakukan saja itu tidak sehebat daripada anugerah Allah, daripada nikmat Allah. Amal saja yang kita lakukan itu tidak akan bisa membandingi dan menghapus, membandingi daripada maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak tolak ya setan seperti itu, ya bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu lebih banyak, tidak seberapa amal yang kita lakukan. Bahwa sungguh maksiat yang kita lakukan itu sangat banyak dan besar, tidak akan bisa membandingi, tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi ibadah itu menjadi sesuatu yang besar, ibadah itu yang menjadi sesuatu yang hebat, bisa menjadi sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat Allah, bisa menjadi penghapus daripada segala kejahatan kita, itu adalah hanya karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya berhati-hatilah ya dengan bisikan-bisikan yang datang itu, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa kita tidak akan pernah sunyi daripada bisikan-bisikan setan ini. Kenapa? Karena semenjak kita lahir, setan itu sudah berada pada telinga hati kita di sebelah kiri yang selalu akan membisikkannya ya. Dan untuk meluruskannya,
yang mengimbanginya ya juga Allah menempatkan seorang malaikat di telinga hati kita di sebelah kanan yang untuk membisikkan kebaikan-kebaikan. Jadi selalulah kita rupa-rupanya diberikan kekuatan untuk melawan keburukan di hati kita. Ini kekuatan ilham daripada malaikat mulhim yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimbangi atau mengalahkan was-was yang dibisikkan oleh setan waswasah yang ada di hati kita juga. Jadi tidak akan pernah sunyi ini apa yang kita kaji ini daripada hati kita. Maka berhati-hatilah kita ketika dimalas-malasi oleh iblis, maka lawanlah dia, ya, lawanlah dia. Dia mencegah kita dengan memalas-malasi kita lawan dia. Dia mengajak kita untuk menunda, jangan ikuti, karena setiap waktu ada amalnya. Ketika dia mengajak kita untuk bergegas bersegera di dalam beribadah, maka lawanlah dia, lakukanlah dengan penuh kesempurnaan. Dan dia akan membisikkan ujub dalam ria di dalam hati kita, lawanlah dia. Mangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kita menyembah Allah, perlihatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harap adalah pertemuan kita dengan Allah, maka persiapkanlah jalan menuju kepada pertemuannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan membisik kita keagungan sehingga akan menimbulkan rasa ujub kita di dalam ibadah kita, maka lawanlah dia dengan bahwa sesungguh segala sesuatu itu amal kita terjadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah Allah. Ya, barangkali sampai di 5 perkara ini, insyaallah ke-6 dan ke-7 nanti akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mengingat waktu masih tersisa 10 menit lagi untuk bertanya, kita persilakan kepada Bapak dan Ibu. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abi. Selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak ada Bapak Ibu ya? Ya, kita lanjut saja Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita lanjut ya. Kemudian iblis akan masuk ke kita. Ya, iblis akan masuk ke kita dengan cara yang ke-6. Ya, dengan cara yang ke-6. Adalah ia berkata, ya, ayyaqula ijtahid anta fi sirri fa inna Allah ta'ala sayadharuhu alaika. Ya, itu ketika kelimanya itu gagal itu tadi, ya, iblis tidak putus asa dia. Lima cara kita membuatnya ana berhasil, dia belum putus asa, dia akan terus menggoda kita. Kita mau dalam langkah selanjutnya, lalu dibiarkanlah. Kalau begitu, ya, kalau begitu, ijtahid, ya, ijtahid, anta fi sirri, bersungguh-sungguhlah engkau beribadah secara sir, secara rahasia. Bersungguh-sungguhlah engkau beribadah ketika orang-orang tidur. Di tengah malam yang gelap, sepi, orang-orang semua pada tidur, bangunlah engkau, beribadahlah. Dan beribadahlah menghindar daripada penglihatan manusia, biar tidak melahirkan ujub, tidak melahirkan ria pada diri kamu. Inilah keadaan. Bedah tengah malam menyamanan menapihan mendihami ka bedah tengah malam dan teput buta urung tengah iih tengah-tengah pendung bedah ibadat kah, semayang, meretik, berzikir, baca Al-Quran, ibadat juga. Ya, dalam suput bukan. Baik tipe oleh manusia bukan ibadat. Yang tipe adalah Allah Subhanahu wa taala. Kelak, kelak engkau bersembunyi daripada manusia untuk beribadah kepada Allah.
kelak Allah akan memperlihatkan engkau, ya, kelak Allah akan memperlihatkan engkau kepada manusia banyak karena ibadahmu, karena amalmu. Ya, ya. Itu bisikannya, cakonya, ya. Karena cakonya iblis ni, ijtahid anta fi sirri fa innallaha ta'ala sayadhharuhu 'alaika. Beribadahlah kamu itu secara rahasia, secara sir, tidak diketahui oleh manusia, yang tahu hanya Allah. Mudah dengan malam beribadah, engkau bersembunyi dari manusia, sayadhharullahu ta'ala 'alaik. Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan engkau nanti di hadapan manusia banyak karena ibadahmu itu. Ya, karena ibadahmu itu. Nah, engkau akan dilihat oleh manusia bahwa engkau adalah orang hebat. Wa arada bizalika darban minar riya. Iblis menghendaki demikian itu adalah untuk menjatuhkan kita ke dalam riya. Ini riya. Beribadah untuk diakui oleh manusia, beribadah untuk dibesarkan oleh manusia, dan beribadah untuk mendapatkan keramah daripada ibadah itu yang akan diakui oleh manusia. Ini riya. Apa buat ibadah? Akan ibadah itu kita akan nanti akan dimuliakan oleh manusia, akan dimuliakan oleh manusia karena keramahnya ibadah kita. Bodoh tengah malam itu beribadah kita, itu biar kita nanti akan dimuliakan oleh manusia karena keramah ibadah kita. Ini riya. Inilah yang dibisik oleh setan. Bedah tengah malam dalam sepuluh buta ke ibadat supayakah Allah sebab tengok akan gepelemahkah di ke ulung rame karena ibadatkah, ibadatnya pemuliakah oleh manusia-manusia tengok karena ibadatkah. Itu yang ada di hati kita. Tinggal bangun tengah malam lah, belum ibadat, untuk keramah biar dimuliakan oleh manusia, ya, biar disegani oleh manusia. Amal ini, ayat ini biar disegani oleh manusia, amal ini, zikir ini biar disegani oleh manusia, biar ditakuti oleh manusia, amal ini biar dilihat besar oleh manusia. Ini bisikannya yang cukup berbahaya, yang cukup halus, yang sering kita tidak menyadarinya. Banyak kita mengamalkan sesuatu, kita beramal itu adalah karena itu. Ini biar disegani oleh manusia, kita beramal. Ini bisikannya. Amallah kita sampai tengah malam, semalam suntuk perintah ibadah lagi. Itu bagaimana ketika ada perasaan seperti itu di dalam ibadah kita, maka kita raddahu bi anqala ya mal'un ilal an kunta ta'tini min wajhi ifsadi amali wal an ta'tini min wajhi islahihi litufsidahu. Innama ana abdullah ta'ala wa huwa sayyidi insyaallah azhar wa insya'a akhfa wa insya'a ja'alani khatiran wa insya'a ja'alani haqiran wa zalika ilaihi ma'bali. Kita menolaknya adalah dengan bahwa sesungguh kita mengatakan wahai mal'un, wahai makhluk yang terkutuk, ya, sampai detik ini engkau datang kepadaku untuk merusakkan amalku. Dari dulu sampai sekarang engkau mendatangi aku setiap saat untuk merusakkan amalku. Wal an ta'tini min wajhi islah. Dan sekarang kamu datang lagi untuk seolah-olah memperbaiki amalku. Seolah-olah nyodroknya untuk kani you pegat amalan tu. Mereka jika perusak ka pegah be, kayu pegah, kayu petunda, kayu pelemah manusia, kayu punjuk. Nyodrok keturunnya tentang kayak pegat amalan dunia, kayak pejeruk. Padahal sesungguhnya litufsidahu, engkau ingin merusakkan amalku. Ya, jadi ketika kita mengatakan demikian, itu puji rumah kan depu tipu rahasia. Oh, tipu rahasia roh. Tipu trik roh, tipu langkah roh, tipu tujuan roh. Lemah sih dia. Ya, lemah sih kajak orangnya kayak betul ya berotok kayak perusak. Innama ana abdullah, saya adalah hamba Allah dan Allah itu adalah Rabb saya. Jika menghendaki oleh Allah akan menzahirkan saya, urusan Allah. Wa insya'a akhfa, jika Allah menghendaki Allah menyembunyikan saya, itu urusan Allah. Dan jika menghendaki Allah saya mulia, urusan Allah. Wa insya'a ja'alani haqiran, jika Allah menghendaki saya hina, itu juga urusan Allah. Wa zalika ilaihi ma'ubali, saya tidak perhatikan itu, saya tidak peduli itu. Saya tidak targetkan itu.
Karena urusan dunia. Saya adalah hamba Allah, hanya perintahkan hanya untuk beribadah, saya beribadah. Soalnya Allah mau tampilkan saya, mau muliakan saya, itu urusan Allah. Mau hinakan saya, itu urusan Allah. Mau sembunyikan saya, itu urusan Allah. Mau nampakkan saya, itu urusan Allah. Saya tidak, itu targetnya, bukan untuk didahirkan, bukan untuk dimuliakan, tapi hanya untuk beribadah kepada Allah sebagai seorang hamba. Ya, falaisa bi aidihim syai'. Ya, falaisa bi aidihim syai'. Untuk apa manusia melihatnya? Untuk apa manusia mengakuinya? Falaisa bi aidihim syai'. Padahal pada mereka itu tidak ada sesuatu yang menguntungkan saya, tidak ada. Apa dia bisa mengangkatkan derajat saya karena dia melihat saya banyak ibadah? Itu tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang merendahkan dan meninggikan, Allah, ya, semuanya. Jadi karena itu saya beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kita menolak, ya, menolak syaitan itu. Barangkali Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kajian kita pada hari yang berbahagia ini, insyaallah, dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Semoga ada manfaatnya. Kita lebih berhati-hati, ya, pastikan bahwa setiap bisikan jahat itu adalah setan, ya, dan tolaklah dia itu dengan sungguh-sungguh, dengan tidak memperturutkan bisikannya. Mudah-mudahan kita akan selamat, ya, dari musuh yang selalu mengintai kita, ya, baik kita itu dikala